Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad secara resmi melaunching vaksinasi COVID-19 tahap pertama bagi Kabupaten Empat Lawang. Pelaksanaan vaksinasi ini berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang. Turut hadir dalam pelaksanaan vaksinasi ini diantaranya Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana, Ketua Tim Penggerak PKK Forkopimda, dan sejumlah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Dalam sambutannya, Joncik Muhammad menjelaskan bahwa vaksinasi ini merupakan agenda nasional untuk menyelamatkan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Empat Lawang dari COVID-19. Bupati menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Empat Lawang agar tidak takut untuk divaksinasi. Bagi masyarakat yang sudah terdata, dihimbau segera untuk melakukan vaksinasi secepatnya. Ya, alhamdulillah, launching vaksinasi tahap pertama di Empat Lawang dan saya kerjakan. Dan ada beberapa yang sudah melakukan vaksin, ada Pak Kapolres, Pak Sekda, dan sudah 30 menit lihat reaksinya ada perkembangan bagus sesuai dengan yang kita harapkan. Situasinya betul-betul semakin aman, ya, dan ada dampak, mudah-mudahan untuk ini akan dapat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, Sulni, mengatakan pada gelombang pertama ini seluruh tenaga kesehatan telah didata dan wajib menjalani vaksinasi. Sementara gelombang kedua ditargetkan bagi anggota TNI Polri, pejabat publik, ASN di lingkungan Pemkab Empat Lawang, dan selanjutnya pada gelombang ketiga vaksinasi untuk masyarakat umum. Vaksin yang kami terima di RSUD 213 vaksin sesuai jumlah nakes yang kami ajukan. Mohon target kami 3 hari ke depan selesai semua. Oke. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Vaksin ya? Vaksinasi. Terima kasih. Pengurus Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Empat Lawang telah resmi dikukuhkan. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Ketua SMSI Provinsi Sumatera Selatan John Heri di ruang rapat Madani Setda Empat Lawang. Pelantikan kepengurusan SMSI Kabupaten Empat Lawang periode 2021-2023 ini dihadiri oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Ketua Tim Penggerak PKK Happy Sapriani Joncik, Forkopimda, Kepala OPD, dan beberapa Ketua SMSI Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Arwin Za, usai dilantik sebagai Ketua SMSI Kabupaten Empat Lawang, menyampaikan dalam sambutannya bahwa kehadiran SMSI di Empat Lawang merupakan mitra dalam pembangunan, baik dalam memberikan apresiasi maupun mengkritisi atas pembangunan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Empat Lawang. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Empat Lawang, terutamanya kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati yang telah mensupport dari awal terbentuknya SMSI hingga terlaksananya pelantikan pada hari ini. Untuk program kerja sendiri, kita belum menyusun program kerja karena hari ini baru dilaksanakan pelantikan. Namun, jajaran SMSI Kabupaten Empat Lawang berkomitmen akan bersinergi dan akan mensukseskan visi dan misi menuju Empat Lawang Madani. Selamat kepada para pengurus SMSI yang wadah berorganisasi para pemilik media ini, ya, atas pelantikan di Empat Lawang. Insya Allah sinergi antara Pemkab Empat Lawang dengan SMSI akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kami berharap SMSI membackup semua kebijakan Pemkab Empat Lawang yang baik. Yang kurang baik, tolong diberikan kritik yang membangun untuk Empat Lawang. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad melaunching program digitalisasi untuk desa dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang yang selama ini mengalami blank spot atau tidak memiliki sinyal pada perangkat seluler. Launching digitalisasi ini dipusatkan di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, sebagai desa percontohan dalam upaya menciptakan Kabupaten Empat Lawang bebas dari ketiadaan sinyal seluler selama ini. Dalam acara tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan pihak PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia sebagai pihak penyedia jasa atau provider dari Net1. Joncik Muhammad dalam sambutannya menyampaikan bahwa membebaskan Kabupaten Empat Lawang dari daerah blank spot atau daerah tidak memiliki sinyal merupakan salah satu janji kampanye mereka bersama Wakil Bupati Julius Maulana 2 tahun yang lalu, dan kini janji itu telah mereka realisasikan. Lawang bebas
blank spot. Tercover dulu. Yang sini kan ini mengcover micro sebagai pendopo barat, cover dari sini. Terus dalam, ini cover oleh tower ini, tower free. Yang dia ada 3 tower tadi. Satu di tebing tinggi, itu mengcover tebing tinggi sebagai pelapana. Kedua di pendopo, di Blok Pendopo mengcover Muara Final Tanggalan, pendopo barat sebagai Talang Padang. Ketiga yang kita launching hari ini. Itunya itu Empat Lawang itu sudah tercover dengan 3 lokasi set BTS Mancar. Kalau itunya Empat Lawang sekarang sudah tercover semua wilayah Palawang tidak kita launching. Tempat-tempat yang sinyalnya lemah sekarang sudah bisa di cover dengan layanan 4G internet. Sifatnya fixed wireless yang ditaruh di rumah, handphone bisa koneksi. Pimpinan suatu daerah hanya terjadi di Kabupaten Dari Empat Lawang, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Semua desa, semua wilayah Empat Lawang. Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad secara resmi membuka kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2022 di Gedung Serbaguna Pemkab Empat Lawang pada beberapa hari yang lalu. Terdapat 4 butir pokok prioritas dalam pelaksanaan Musrenbang kali ini, diantaranya yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan di bidang keamanan. Menurut Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, untuk memprioritaskan keempat aspek usulan yang dimaksud, mesti memiliki perencanaan yang terintegritas agar Musrenbang RKPD tahun 2022 bisa tercapai dalam visi misi menuju Empat Lawang Madani. Saya berharap para pejabat yang dipimpin oleh di sektornya Bapeda itu menyiapkan program itu, pertama makroekonomi Palawang, kedua situasi pandemi ini pasti mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa, tapi dengan pembiayaan yang tidak memenuhi standar seperti awal saya menjabat, saya bisa maksimal dalam itu, maka carilah skala prioritas. Selain Musrenbang, di tempat yang sama juga digelar Lomba Geliat Inovasi dalam inspirasi membangun Kabupaten Empat Lawang dengan beberapa kategori peserta, mulai dari organisasi perangkat daerah, kepala desa, tenaga pendidik, penyuluh, dan para pelaku usaha. Adapun tema dari Musrenbang kita hari ini adalah integrasi dalam pemulihan ekonomi dan kinerja kesehatan untuk pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Jadi dari tema ini kita ada 4 prioritas yang ada. Jadi dari 4 prioritas itu kita mengharapkan tahun depan angka makro kita naik, pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh, tingkat kemiskinan bisa turun, kemudian terbukanya lapangan pekerjaan. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Pagelaran Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Empat Lawang yang ke-14 resmi dibuka. Pembukaan dengan ditandai pemukulan beduk oleh Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana. Sebanyak 300 peserta berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yang akan bertarung di 6 cabang kategori, diantaranya Tartil Al-Quran, Tilawatil Quran, Hifzil Quran, Fahmil Quran, Syahril Quran, dan Khotil Quran. Wakil Bupati Empat Lawang Julius Maulana menjelaskan tujuan dari MTQ ini salah satunya agar masyarakat gemar membaca Al-Quran dan mencari bibit qori dan qoriah Empat Lawang untuk diikut sertakan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Seharusnya beliau hadir di sini. Nyesalnya Anda tidak hadir. 2021 Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Julius Maulana. Untuk pelaksanaan MTQ di tahun mendatang direncanakan selain pelaksanaan tingkat kabupaten, akan digelar MTQ tingkat kecamatan dan tingkat desa. Karena visi dan misi Empat Lawang Madani salah satunya yaitu masyarakat Empat Lawang yang agamais. Berikan ke masyarakat, dipromosikan supaya masyarakat itu tujuan kita kan untuk memulihkan Al-Quran. Ya, makanya acara kegiatan ini memulihkan Al-Quran di tengah masyarakat dan terus mencari qori-qoriah. Baik di Kabupaten Palawang ini akan kita kirim ke Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan menang bisa sampai ke tingkat nasional. Pelaksanaan MTQ ke-14 tingkat kabupaten ini dilaksanakan di Kecamatan Pendopo dengan dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Sekretaris Daerah,
Forkopimda, tokoh agama dan jajaran OPD 4 Lawang. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Dengan hikmat, ratusan warga serta santri Ponpes Darul Quran Al-Mubarak mendengar tausiah yang disampaikan oleh penceramah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah di lapangan pondok pesantren. Selain dari peringatan Isra Mi'raj, pondok pesantren ini melakukan syukuran atas tercapainya pembangunan 2 asrama putra dan putri serta 3 ruang lokal untuk belajar mengajar. Mengingat selama ini warga yang antusias untuk ikut turun membantu menyukseskan pembangunan pondok pesantren ini. Karena memang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di mana generasi anak-anak kita sekarang ini, terutama di desa kita ini, sudah banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Sehingga kita berharap dengan berdirinya Darul Quran Al-Mubarak ini menjadi lembaga pendidikan Al-Quran, terutama Al-Quran. Pondok ini, kalau untuk sementara ini kita masih fokus dengan program tahfiz. Dan insya Allah ke depan ketika asrama tempat tinggal para santri sudah siap, kita akan juga membuka sekolah formal yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang mungkin di sini. Mengajak masyarakat dan keluarganya untuk membangun pondok pesantren ini. Dan kami juga mengharapkan kepada seluruh pihak, seluruh instansi, seluruh pihak yang terkait, semoga kiranya dapat membantu mensukseskan pembangunan pondok pesantren ini. Selain itu juga pondok pesantren Darul Quran Al-Mubarak ini dibangun atas gotong royong keluarga dan warga sekitar yang sama-sama menginginkan adanya pondok pesantren sekolah yang berbasis Islami. Diharapkan dengan momentum Isra Mi'raj ini, pondok pesantren Darul Quran Al-Mubarak dapat mewujudkan impian yang selama ini warga harapkan dengan memiliki generasi muda penghafal Al-Quran dari desa Sukacinta itu sendiri. Dari Pali, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, Berkat Arsat, TV One mengabarkan. Operasi bibir sumbing kembali dilaksanakan oleh pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Musi Banyuasin. Operasi bibir sumbing ini dilakukan secara gratis kepada warga yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin mengatakan bahwa RSUD Sekayu terus melakukan operasi secara gratis khususnya pada penderita bibir sumbing. Selain untuk menciptakan kesejahteraan rakyat warga Musi Banyuasin, operasi bibir sumbing ini juga dilaksanakan bagi para warga suku anak dalam yang ada di pelosok terpencil di Kabupaten Musi Banyuasin. Insya Allah akan dilakukan secara gratis tanpa biaya dan juga semuanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga kualitas hidup dari para penderita bibir sumbing tadi bisa meningkat. Mereka tidak akan malu lagi untuk pergi sekolah misalnya, dan juga tentu untuk masa depannya akan lebih baik. Kami di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu juga berencana untuk membentuk sebuah center untuk penanganan bibir sumbing bedah plastik ini, khususnya bibir sumbing, luka bakar, dan lain-lain, sehingga pasien yang ada di Musi Banyuasin ini tidak harus pergi ke kota Palembang. Rencananya RSUD Musi Banyuasin akan terus berinovasi melakukan operasi di RSUD Musi Banyuasin sehingga tak perlu lagi untuk dilakukan operasi di luar RSUD Musi Banyuasin. Sebab selain melaksanakan operasi bibir sumbing, operasi jantung juga dilaksanakan di RSUD Musi Banyuasin ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Panen raya padi terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin untuk lahan pasang surut dilaksanakan di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Lebih dari 1.000 hektar tanaman padi siap panen akan dipanen secara serentak dan dibuka langsung oleh Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin. Bupati Dodi Reza Alex Nurdin yang didampingi oleh Kepala Dinas TPHP Kabupaten Musi Banyuasin, Tamrin, dan Dip 0401, Letkol Faris Kurniawan, dan para asisten serta beberapa dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin.
Usai melaksanakan panen dengan memotong padi, sang bupati langsung mengendarai mesin panen padi serta melaksanakan penaburan bibit padi. Ini adalah panen raya untuk pasang surut di Kecamatan Malang. Khususnya untuk di Desa Sri Karangrejo ini sekitar 548 hektar yang akan dipanen. Dan Anda bisa lihat ini sejauh mata memandang ini siap panen. Dan kita memanen dengan sistem full mechanization sehingga bisa mencapai hasil produktivitas yang cukup tinggi. Nah, saya bahagia di sini dari Dinas Pertanian, baik dari provinsi maupun dari kabupaten, ini full support untuk bagaimana dari produktivitas dari lahan-lahan pertanian di Musi Banyuasin ini bisa meningkat dari tahun ke tahun. Tanaman padi yang menjadi lumbung padi terbesar di Musi Banyuasin, Kecamatan Lalan, juga terdapat tanaman jagung yang setiap tahunnya dilaksanakan panen raya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Tak kenal lelah, inilah suasana para TNI Angkatan Darat dari Komando Distrik Militer atau Kodim 0401 Musi Banyuasin yang terus melaksanakan tugas pembangunan jalan sepanjang 28 km serta beberapa jembatan penghubung di 27 desa di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga mengaku sangat bangga dengan adanya TMMD yang bisa menjadikan kesejahteraan warga dan kelancaran ekonomi dengan adanya jalan penghubung di 27 desa. Terima kasih kepada Bapak TNI beserta rombongannya yang telah membangunkan jalan dari B20 dan jembatan untuk warga kami, warga Lalan. Punya kami selaku petani di Kecamatan Lalan ini sangat bersyukur Pak, karena dengan adanya jalan ini angkutan kami lancar, hasil bumi kami dapat keluar dengan baik dan mudah-mudahan harganya pun juga baik. Dengan jumlah kurang lebih 15 miliar, kita membangun jalan poros kecamatan dengan bapak-bapak dan teman-teman dari TNI yang membuka jalan yang tadinya belum ada hingga itu menjadi jalan poros kecamatan pertama di Kecamatan Lalan. Nah, ini yang saya pikir menjadi warisan nanti bahwa kerjasama yang baik antara rakyat, manunggalnya rakyat dengan TNI di Kecamatan Lalan yang merupakan sentra pertanian di Musi Banyuasin akan menimbulkan warisan yang baik dengan terbukanya jalan. Rencananya program TMMD ke-111 di Musi Banyuasin ini akan selesai pada bulan Juli 2021 nanti. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sidang dugaan tindak pidana kasus penggelapan uang senilai 5,4 miliar rupiah milik PT Zona Properti Indonesia atau ZPI kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Cabang Labuan Deli, Rabu malam dengan menghadirkan terdakwa Novalena Nasution yang menjadi tahanan rumah atas keputusan hakim. Persidangan yang berlangsung di malam hari ini diketuai oleh Majelis Hakim Halimatun Sadiah dengan Jaksa Penuntut Umum Eko Maranatha Simbolon. Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Syarifuddin, pelaku pembuat sistem aplikasi keuangan di PT ZPI. Saat sidang berlangsung, hakim sempat keberatan terhadap wartawan untuk mendokumentasikan fakta persidangan yang berlangsung hingga larut malam. Direktur PT ZPI Wahyudi mengaku dalam laporan hasil audit di tahun 2020, pihaknya mengalami kebocoran uang 1,2 miliar rupiah. Namun hasil audit sejak tahun 2015 hingga 2020 terdakwa menggelapkan uang perusahaan yang diambil dari penarikan cek Bank Mandiri senilai 5,4 miliar rupiah dengan memalsukan tanda tangan direktur hingga memanipulasi uang masuk dan keluar perusahaan. 2020 itu 200 sekian, itu dia dengan kasat mata setiap hari dia tuh membuat laporan harian dengan bon. Laporan harian tadi, transaksi ada masuk ke rekening bank, laporan harian tadi kan harus disebutkan. Kalau ada masuk dana disebutkan, kalau nggak ada masuk disebutkan. Nah, dia tidak masukkan dana tadi ke laporan harian. Kemana uang tadi? Diambil menggunakan cek yang dia simpan di rumah. Laporan yang dibuat oleh terdakwa dengan yang di aplikasi Sewix. Iya. Berarti ada juga manipulasi yang dilakukan oleh saudara. Iya, itu tadi intinya.
Mengenai terdakwa tidak ditahan, korban mengaku keberatan karena khawatir terdakwa menghilangkan barang bukti dan mengalihkan barang bukti yang belum disita ke orang lain. Saat dimintai keterangan, terdakwa Novalena Nasution enggan berkomentar. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan dialog yang dikemas dalam fokus Group Discussion atau FGD dengan berbagai stakeholder dengan tema optimalisasi peran media sosial guna mengembangkan wawasan kebangsaan. Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI, Marsdia TNI Wiko Sofian bersama sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Kepri dan personil kedeputian bidang pengkajian strategik Lemhanas RI menyelenggarakan fokus group discussion. Kegiatan ini merupakan rangkaian pendalaman materi kajian jangka panjang dengan judul tema optimalisasi peran media sosial guna mengembangkan wawasan kebangsaan. Lemhanas RI diharapkan akan mendapat masukan suatu konsep pemikiran tentang bagaimana optimalisasi penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan pemahaman wawasan kebangsaan secara lebih menarik dan informatif, sehingga masyarakat mendapatkan landasan yang kuat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam masa pandemi ini, seharusnya media sosial harus sudah mulai dipertimbangkan bagaimana untuk menyikapinya. Kita tahu bersama dengan adanya masa pandemi ini, peran media sosial itu sangat menonjol. Ini mempunyai tujuan yang sangat strategis terkait membahas tentang rencana upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak medsos bagaimana. Tidak dikelola dengan baik akan berakibat gangguan dalam wawasan kebangsaan. Apalagi kita tahu bahwa sebagai kawasan yang berpulau-pulau berbatasan, masalah berkaitan dengan dunia luar, dunia IT ini bagi kita sangat penting sekali itu, karena connectivity itu satu program yang Pak Gubernur. Karena sebab itulah kenapa media sosial ini kita harapkan sebagai the engine of economic growth gitu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboen, TV One mengabarkan. Setelah sukses sebelumnya menggelar kegiatan yang sama untuk keempat kalinya, SMK Negeri 6 Palembang menggelar International Online Conference 2021 yang diikuti 5 sekolah dari 4 negara. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah untuk mewakili Indonesia dalam kegiatan Alcop Corporation Project International Conference Online. ACP International Conference digelar secara online pada hari Rabu siang 8 April 2021. ACP International Conference Online berlangsung secara virtual dengan melibatkan 5 sekolah 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Rusia. Dalam video conference-nya, Kepala Sekolah Zulfikri sempat mengungkapkan rasa bangganya dengan kegiatan ini karena dapat mewakili negara Indonesia dalam ajang ACP International Conference Online. Untuk menyukseskan kegiatan yang menjadi agenda tahunan ini, SMK Negeri 6 mempersiapkan peserta didik yang nantinya dapat meraih ilmu dalam mempersiapkan dunia usaha dan industri, sekaligus dapat menciptakan peluang lapangan pekerjaan khususnya di Sumatera Selatan. Dalam kegiatan ini juga SMK Negeri 6 mengenalkan ragam musik tradisional, salah satunya keroncong, yang mengadopsi menggabungkan lagu barat dengan musik keroncong. Hal yang sama juga ditambahkan oleh delegasi Indonesia untuk program pertukaran guru, Sri Mulia Kurniati, yang sempat menjelaskan jika kegiatan ini merupakan International Conference Online tingkat dunia keempat bekerja sama dengan IACE dari Korea Selatan yang menghadirkan peserta handal dari siswa dan guru di 4 negara. Dari Rusia, dari Malaysia, dari Korea, dan dari Indonesia, SMA Negeri 3 Padang Panjang dan SMK 6 Palembang sebagai tuan rumah. Kita akan membicarakan tentang sistem pendidikan di masing-masing negara. Kita akan saling share informasi antar negara bagaimana pendidikan yang ada di negara masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Dalam rangka mengembangkan program Agro Solution dan sebagai bentuk sinergi antara PT Pusri Palembang dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, melaunching program Agro Solution Sinergi Santri Membangun Negeri. Bertempat di Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang, pada Kamis pagi, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan pupuk Indonesia Persero melakukan kerjasama dalam rangka mengembangkan program Agro Solution sebagai bentuk sinergi dengan Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan. Program ini diperkuat dengan dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Pusri dengan Forum Pesantren Sumatera Selatan
Perum Bulog, PT Petrosida, PT Sanghyang Seri, PT Bank Sumsel Babel Syariah, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, dan Universitas Sriwijaya yang disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Harfiq Hasnul Kolbi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketua PWNU Sumatera Selatan Kiai Haji Amiruddin Nahrawi, dan Direktur Keuangan dan Investasi Pupuk Indonesia Eko Taufik Wibowo. Launching program Agro Solution Sinergi Santri Membangun Negeri ditandai dengan pemakaian rompi santri Agro Solution dan rompi santri milenial secara simbolis kepada perwakilan santri. Direktur Utama Pusri Tri Wahyudi Saleh juga memberikan bantuan yaitu berupa sarana produksi pertanian atau saprotan untuk Demplot Agro Solution. Tapi kita melihat bahwa potensi di pesantren cukup besar. Artinya kita mau mengajak para santri-santriwan ini untuk ikut membangun ekonomi. Ya. Artinya Pusri hadir di sini, kita akan memberikan pendampingan dari sisi pengetahuan, tata kelola pertaniannya, kemudian juga dari sisi teknologinya. Ternyata apa yang disampaikan oleh kawan-kawan direksi Pusri ternyata memang sesuai. Artinya kesediaan pupuk Pusri untuk menunjang keberadaannya, manfaatnya terhadap petani membuahkan hasil, insya Allah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Untuk memastikan stok sembako selama Ramadan dan Idul Fitri aman, Wakil Wali Kota Palembang mendatangi Perum Bulog di Jalan Veteran. Meninjau stok bahan pokok di gudang Bulog seperti beras, minyak, dan daging yang biasa dikonsumsi masyarakat untuk kebutuhan Ramadan. Selain memastikan ketersediaan yang cukup, Pemkot juga memastikan kestabilan harga komoditas pangan serta menjamin keamanannya dengan melakukan operasi pasar. Kepala Wilayah Perum Bulog Sumbaksel mengatakan untuk membantu masyarakat saat Ramadan, pihaknya akan menggelar pasar murah yang akan digelar di kecamatan dan pasar tradisional. Jadi kemarin di kecamatan, kalau di pasar nanti kita sediakan juga di pasar pencatatan BPS. Ada di situ di Lembang 5 ya. Nah, Cinde sama Lemah Abang ya. Mekanisme pembeliannya gimana Pak pakai gitu? Bebas, udah pakai kupon. Jadi kita bisa cash. Tapi ada dibatasi nggak Pak? Dibatasi udah ada. Nggak ada. Daging seperti biasa, gula itu dominan ya, selain minyak goreng, beras, kemudian komoditi lain yang ada ya. Kalau stoknya gimana Pak jadi Pak stoknya Pak? Stoknya kita cukup, apalagi beras ya. Stok pangan kita terutama beras cukup ya, bahkan diperkirakan sampai dengan tahun depan kita memiliki stok yang cukup. Dan kami juga bersyukur sekali setiap kita memasuki bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri, kita selalu bekerja sama dengan Bulog. Ada beberapa paket Ramadan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh warga. Kalau dari beberapa item yang sudah disebutkan, paket ini relatif sangat murah ya, dari harga yang memang biasa dibeli oleh masyarakat. Semua ini dalam rangka untuk menjangkau atau juga memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul terdampak masalah COVID-19. Pasar murah akan digelar pemerintah kota di 18 kecamatan dengan harapan bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan ibadah puasa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jandoko Patra, TV One mengabarkan. Pelaksanaan Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Banyuasin ke-19 di ruang sidang DPRD berlangsung hikmat. Peristiwa penting Kabupaten Banyuasin tersebut dihadiri langsung Gubernur dan Ketua DPRD Sumatera Selatan dan sejumlah tokoh penting lainnya. Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin kompak dengan pakaian adat Banyuasin, lengkap dengan tanjakannya yang didampingi langsung Ketua dan Wakil Ketua PKK Banyuasin. Bupati Banyuasin Askolani menerangkan dalam pidato singkatnya sejumlah langkah pembangunan yang telah dilakukan dengan 7 program andalan dan 12 gerakan. Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Banyuasin bersama DPRD yang telah membawa Banyuasin menjadi salah satu kabupaten terbaik di tingkat nasional. Kita ucapkan selamat ulang tahun 2019. Di usia sangat belia ini, Banyuasin sudah menunjukkan lompatan-lompatan besar. Saat ini dipimpin oleh Pak Askolani dan Pak Edi Slamet, makin memperkokoh status Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional. Pertama tadi sampai Pak Gubernur, kita harus perkuat ketahanan pangan nasional. Jadi Banyuasin betul-betul menjadi simbol ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Kita target nomor 1. Yang kedua, kita memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Dan yang ketiga, kita ingin menyambungkan, mengintegrasikan semua kecamatan ke daratan di Kabupaten Banyuasin. Ini memang pekerjaan yang luar biasa yang harus kita lakukan. Dan momentum yang berbahagia ini kita berikan kepada publik, pada masyarakat Banyuasin. Angka kemiskinan kita alhamdulillah turun.
dan target kita insya Allah ke depan kita 1 digit. Dan termasuk juga produksi beras kita akan naik, alhamdulillah insya Allah naik. Insya Allah kita mudah-mudahan berdoa akan naik peringkat dari 4 bisa insya Allah ke 3 ataupun ke 2. Suatu saat insya Allah ke 1. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Komunitas bersepeda ASN Kota Palembang setiap Sabtu pagi melakukan aktivitas bersepeda dan melakukan kegiatan sosial seperti membantu masyarakat Kota Palembang. Kali ini komunitas sepeda yang diketuai oleh Ratu Dewa berolahraga sambil mengunjungi panti asuhan yang ada di Kota Palembang. Di antaranya Panti Asuhan Aisyah di Jalan Angkatan 66, Panti Asuhan Az-Zikri di Jalan Malaka 4, Panti Asuhan Bunda Nuraida di Jalan Sukatani, dan Panti Asuhan Siti Balkis di Kecamatan Sako. Ketua Komunitas ASN Bersepeda yang juga Sekretaris Daerah Kota Palembang mengatakan berbagi kepada 20 panti asuhan yang dilakukan Komunitas ASN Bersepeda merupakan bentuk kepedulian kepada sesama menjelang bulan Ramadan. Kita berbagi dengan 20 panti asuhan yang tersebar di Palembang dan yang terdaftar di pemerintah kota. Semuanya kita kasih bantuan. Alhamdulillah syukur dari komunitas ASN Bersepeda terkumpul hampir lebih kurang 900 kg beras. Uangnya terkumpul dari anggota ASN Bersepeda lebih kurang hampir mendekati 12.500.000. Ini ikut bersama-sama kita juga dari komunitas Minion dalam kesempatan ini. Insya Allah bantuan walaupun sifatnya ala kadar ini bisa meringankan anak-anak, para anak yatim. Rombongan dari Bapak Sekda beserta kepala OPD lainnya melaksanakan rutin goes tiap Sabtu pagi keliling Kota Palembang, dan alhamdulillah Sabtu ini berkunjung ke Taman Benci, Kecamatan Sako, yang mana sebelum melakukan goes tadi kami melakukan bakti sosial ke 4 panti asuhan. Bantuan kepada 20 panti asuhan sebanyak 900 kg beras dan Rp12.500.000 yang merupakan sumbangan dari anggota komunitas ASN Bersepeda. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada tanggal 10 April 2021 yang ke-19, dilaksanakan di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin dengan mengikuti protokol kesehatan. Peringatan ulang tahun yang ke-19 ini, Bupati merasa bangga terhadap Dinas Catatan Sipil, Dukcapil Kabupaten Banyuasin yang mendapat penghargaan dari 2 kementerian. Penghargaan yang diterima Bupati melalui Disdukcapil yaitu penyelenggaraan pelayanan publik kategori sangat baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, Kemenpan RBRI tahun 2020, dan kategori Dukcapil bisa dari Menteri Dalam Negeri. Dalam sambutannya, Bupati Askolani, pemerintah kabupaten sudah mengantongi 24 penghargaan dari pemerintah pusat, provinsi maupun lembaga-lembaga lain. Juara 4 nasional produk beras dan nomor 1 di Sumatera Selatan, dan sebagai juara pertama nasional dari Dukcapil Bisa serta Inovatif Government. Kabupaten Banyuasin ini bersyukur dalam usia 19 tahun sudah banyak hasil yang dapat kita syukuri ya dalam aspek pembangunan. Mudah-mudahan dengan moto Banyuasin bangkit, adil sejahtera, Banyuasin semakin menampakkan dirinya sebagai salah satu kabupaten yang punya andil besar di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi. Menerima penghargaan dari 2 menteri langsung, dari Menpan RB mendapatkan Dukcapil pelayanan yang sangat baik, dan sekaligus dari Menteri Dalam Negeri Dukcapil Bisa. Hari ini kita terima dari kementerian melalui Dinas Dukcapil. Jadi kita hari ini sangat berbahagia sekali, bangga. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Jelang bulan suci Ramadan, keluarga besar Kiai Haji Mursal Aziz dengan 7 orang anak, 7 orang mantu dan 20 cucu dengan berbagai profesi dari pegawai negeri, anggota dewan, pengusaha hingga Polri
Beliau pun yang merupakan salah satu sesepuh masyarakat Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, melaksanakan tradisi ruahan memberikan doa kepada para almarhum di rumah kediaman beliau di Jalan Pinus Mariana, Banyuasin. Dalam kesempatan ini, selain para tetangga yang hadir, anak-anak cucu serta saudara ikut memberikan doa seperti Nasuhi yang akrab disapa Ustadz Choi, anak tertua dari Mursal Aziz, serta Ahmad Nurholis yang merupakan anggota Dewan Banyuasin, Sumatera Selatan yang sejauh ini sudah banyak dilakukannya untuk warga Mariana, seperti dalam pembangunan jalan-jalan yang rusak dan kini semua sudah bagus. Menurut Mursal Aziz, dalam kegiatannya sehari-hari adalah mengajar, mengaji, dan dakwah. Dengan adanya anak-anaknya sekarang di Mariana, tempat mereka tinggal, sudah ada pesantren Yayasan Al-Ahya dan Masjid Taubatan Nasuha yang begitu megah dan siap menampung ratusan jemaah masjid dalam bulan suci Ramadan ini. Dan ia juga mengajak dalam bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah. Itu dakwah. Udah itu, Pak? Pengajian. Paling penting sholat. Kita sholat berjemaah di masjid. Udah itu, Pak? Meningkatkan amal ibadah kita selama bulan puasa Ramadan. Amin. Dan tak ketinggalan keluarga besar Mursal Aziz juga mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budidaya tanaman buah nanas di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara sudah lama digeluti oleh masyarakat. Bahkan lebih dari 90% masyarakat di kecamatan itu menggantungkan kelangsungan hidup mereka dengan berkebun nanas. Daerah ini juga bahkan sudah ditetapkan sebagai desa agrowisata dengan hamparan sekitar 20 hektar tanaman nanas. Gindo Simanjuntak, warga desa Onan Rungu 1, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu penduduk yang ikut bergelut di pertanaman nanas. Terobosan baru dengan nyali yang tergolong cukup berani dari Gindo Simanjuntak dalam hal pengelolaan hasil tanaman nanas menjadi daya tarik tersendiri untuk kita telusuri. Pasalnya selain menjual nanas mentah, Gindo yang juga sebagai kepala desa itu juga menjual nanas dalam bentuk keripik sejak tahun 2018 silam. Ia masih satu-satunya warga di desa itu yang melakoni usaha produksi keripik nanas. Nanas yang ia petik langsung dari kebun miliknya dari belakang rumah dan langsung diolah menjadi keripik. Menurutnya proses pembuatan keripik nanas memakan waktu hampir 2 jam. Buah nanas yang akan diolah menjadi keripik harus dipilih buah yang manis dan Pak Gindo sudah ahli dalam memilihnya. Setelah buah nanas diiris kemudian langsung digoreng. Adonannya hanya minyak goreng tanpa ada campuran bahan lain. Proses penggorengan sendiri dilakukan dengan menggunakan teknologi pengeringan pengolahan lewat metode vakum atau vacuum frame. Jadi kita terinspirasi untuk bikin keripik nanas ini karena kita memang kebetulan desa agrowisata nanas, penghasil nanas desa kita, dan juga sudah ditentukan menjadi desa wisata. Jadi selama ini kalau ada orang berkunjung ke desa kita, hanya oleh-oleh buah nanas yang dibawa. Harapan kita ini untuk mengurangi masyarakat untuk menjual secara mentah dengan harapan ketika musim buah melimpah ada alternatif untuk diolah menjadi UKM. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, Rahmat Tinton, Banjarnahor, TV One mengabarkan. Sebagai salah satu rumah sakit khusus vertikal dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rumah sakit yang awalnya bernama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi per tanggal 9 April 2021 kemarin diresmikan dengan nama Rumah Sakit Otak Dr. Andes Muhammad Hatta Bukit Tinggi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kami semua bertekad untuk menjadikan rumah sakit ini besar manfaatnya buat masyarakat Bukit Tinggi, masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Indonesia bahkan internasional. Ya mudah-mudahan dengan adanya nama Muhammad Hatta yang dipakai itu bisa menularkan rumah sakit Otak Muhammad Hatta ini jadi terkenal di seluruh dunia. Kapasitas rumah sakit yang sanggup menampung lebih dari 142 tempat tidur ini akan terus berbenah menuju akreditasi A dengan sumber daya yang sangat profesional di bidangnya.